warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di YouTube channel Dakwah UIA TV dengan episode Tanya Dong Ustadz. Bersama saya Ahmad Nur Fajri dan teman saya Tunggu Sudrajat. Kali ini kita akan membahas tentang tidurnya orang puasa itu ibadah. Terkadang kita masyarakat awam banyak yang berpikiran bahwa tidurnya orang puasa ini ibadah. Lantas banyak di antara kita yang lebih memilih tidur selama melaksanakan atau melakukan kegiatan ibadah Ramadan. Lantas bagaimana pandangan dari sisi Islam tentang tidurnya orang puasa ini ibadah? Saat ini kita akan mengupas tuntas bersama narasumber kita, Al-Ustadz Mahfudz SOC MEMSI. Sebelum kita mendengarkan penjelasan dari narasumber kita, saat ini kita akan mencoba bertanya kepada masyarakat awam tentang tidurnya orang puasa itu ibadah. Apa pendapat Anda tentang tidur orang berpuasa itu ibadah? Kalau menurut saya sih lebih baik tidur pada saat bulan puasa daripada kalau tidak tidur kan takutnya entah keluar rumah melihat hal-hal yang tidak semestinya gitu, untuk melihat-lihat perempuan daripada entah terjadi silakan bisa membatalkan puasa. Menurut saya sih Seperti itu ya, menurut saya ya. Kalau yang saya ketahui aja ini mah ya, bahwa tidurnya orang yang puasa itu adalah ibadah. Kalau menurut saya sih itu benar, cuma tetap ada porsinya gitu. Jadi jangan sampai kita salah paham gitu. Jadi ketika tidur itu dibilang ibadah, kita seharian tidur dari subuh sampai maghrib lagi. Nah, jadi menurut saya ya benar, tapi bukan berarti kita meninggalkan ibadah-ibadah yang lainnya gitu. Karena kan masih banyak ibadah-ibadah yang lebih utama selain tidur. Ya, itulah pendapat dari masyarakat awam. Saat ini kita akan mengupas lebih jelas lagi tentang tidurnya orang puasa bersama narasumber kita, Ustadz Mahfudz. Dalam hal itu Ustaz, ada hadis dari Abdullah bin Auf berkata, an-naumu as-shaimi ibadah. Berarti tidur orang sholat itu, tidur orang berpuasa itu ibadah. Yang maksud itu dia apa Ustaz? Memang ada hadis yang mengatakan bahwa Swaim al-Bukhari di tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Jadi jangan salah menafsirkan hadis ini, karena kalau hadis ini salah tafsir nanti akhirnya orang puasa tidur semua gitu. Jadi berbahaya juga ini kalau menafsirkan ayat ini. Kalau kita bicara secara hadisnya, ini memang ada ulama yang mengatakan hadisnya bagus, ada yang mengatakan hadisnya maudhu, itu hadis palsu. Tetapi bagi ulama sunnah ini sebagai fadhil amal saja. Dari mana bahwa mengatakan bahwa hadis ini bisa digunakan ketika memang tidur itu untuk menghindari sesuatu yang tidak berguna. Jadi daripada ketika dia berpuasa melakukan sesuatu yang tidak berguna ataupun juga melakukan sesuatu yang dapat mengurangi gunanya puasa, maka lebih baik dia tidur. Tapi dalam kita mengatakan bahwa tidurnya ini sebenarnya yang menjadi ibadah adalah tidur yang biasa, tidur biasa gitu, seperti kita dalam hari biasa kemudian kita ada tidur. Nah, tidurnya itu bukan tidur yang mendapatkan pahala, tapi puasa dalam keadaan dia berpuasa tapi dia tidur gitu. Jadi bukan tidurnya yang mendapatkan pahala, ya, tapi puasanya lah yang menyebabkan dalam kondisi dia berpuasa itu dia mendapatkan pahala. Nah, yang kedua adalah tidur yang memang dia ini tidur karena lelah beribadah. Jadi ketika dia menghidupkan malam-malam Ramadan gitu dengan membaca Al-Quran ataupun melakukan sholat-sholat sunnah, ya, baik itu taraweh, witir ataupun sholat tahajud, ya, atau juga dengan amal-amal lainnya. Lalu ketika waktu pagi dia lelah karena menghidupkan waktu malam, nah itu diperbolehkan. Jadi itu yang kemudian dianggap sebagai tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Tapi tetap jangan lupa juga menjalankan sebuah kewajiban kita sebagai manusia gitu. Jika memang kita memiliki aktivitas hari-harian, ya. Jadi jangan bulan Ramadan malamnya kita nyari Fadilatul Ramadan, tapi kemudian paginya kita tidur, kemudian kita nggak bekerja, itu juga. Ya. Tapi kewajiban tetap kita jalankan di waktu-waktu selah antara aktivitas kita istirahat gitu. Sebagai pengumpul tenaga nanti ketika malam untuk mengikuti malam-malam Ramadan.
itu yang diajarkan oleh para salafus saleh. Jadi tidurnya itu bukan sengaja untuk tidur mentang-mentang puasa tidur. Jadi ketika pagi dia tidur bangun zuhur, nanti sholat zuhur dia tidur lagi bangun asar, asar dia tidur lagi bangun mau maghrib, giliran malam dia melek, ya. Sedangkan puasanya jadi tidak terasa puasa gitu, atau bahkan ada yang mulai dari ba'da subuh tidur bangun-bangun sudah mau asar, jadi puasanya hanya merasakan 3 jam saja gitu. Nah itu nggak dapat kaifiah apa-apa dari puasa yang dilakukan. Jadi puas tidurnya itu adalah karena memang aktivitas dia dalam menunaikan Ramadan. Nah tidurnya itu yang bukan tidur yang mengadakan puasa, mengadakan pahala. Dia bukan tidurnya dianggap sebagai sebuah ibadah, tapi ibadah puasa itulah yang memang menyebabkan dia mendapatkan pahala. Begitu. Selanjutnya kan tadi disampaikan menghidupkan waktu-waktu malam di bulan Ramadan. Lalu ada nggak waktu-waktu tidur yang baik bagi untuk kita menjalankan ibadah dan juga menjalankan kehidupan aktivitas kita sehari-hari? Waktu-waktu tidurnya kita itu di jam-jam berapa aja gitu? Jadi kalau jam memang kan biasanya tergantung bagaimana kita, tapi memang Rasulullah kan dalam hadisnya juga mengajarkan kepada kita ya, berarti dengan Rasulullah ditanya sholat tahajud itu jam berapa? Jamnya itu sepertiga malam. Sepertiga malam itu kan diwaktukan dari mulai terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Nah itu tinggal dibagi 3 tuh. Nah, kalau seandainya mulai dari terbenamnya matahari kemudian kita melakukan aktivitas seperti buka puasa, sholat tarawih, mungkin setelah itu baru kita istirahat. Nanti bangunnya adalah sepertiga malam, mungkin jam 2 kurang lebih gitu ya. Jam 2 kita bangun untuk menghidupkan malam bulan Ramadan. Nah, tapi kemudian mungkin siang kan bisa kita melakukan aktivitas sehari-hari gitu, sebagai mungkin yang bekerja, yang kuliah, juga ada yang berdagang. Nah, mungkin di antara waktu-waktu istirahat seperti misalnya kalau kerja itu kan biasanya ada waktu somat gitu ya, setelah makan. Nah karena puasa kan tidak makan nih, nah makannya diganti dengan istirahat untuk sejenak gitu ya. Nah untuk apa? Untuk mengumpulkan tenaga untuk ibadah nanti nih setelah ba'da maghrib. Nah, dia harus sholat isya, ya kan? Kemudian sholat tarawih, kemudian melanjutkan tadarus gitu ya. Kemudian dia tidur kembali, bangun nanti sepertiga malam terakhir, lalu kemudian dilanjutkan aktivitas. Jadi puasa ini jangan dijadikan sebuah alasan gitu ya, dianggap bahwa malamnya mengisi Ramadan tapi kemudian meninggalkan kewajiban kita sehari-hari gitu ya, tidak kuliah alasannya karena puasa, kemudian tidak bekerja karena semalam bisa habis tahajudan atau mengejar Lailatul Qadar gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi tetap menjalankan apa yang Allah perintahkan, tapi juga tetap menjalankan aktivitas kita sebagai manusia, sebagai khalifah di muka bumi, untuk menjalankan aktivitas sesuai dengan kewajiban kita masing-masing. Yang terakhir Ustaz, selaras dengan hadis yang tadi disampaikan, ada hadis namun alim afdalu min ibadati jadi tidurnya orang berilmu lebih utama daripada ibadahnya orang yang bodoh. Nah itu maksudnya tidur yang seperti apa yang dinilai lebih utama daripada ibadahnya orang yang bodoh, dan juga tadi disampaikan tidurnya orang puasa itu ibadah. Itu tidur yang seperti apa saat yang dikategorikan seperti itu? Baik, jadi gini, hadis itu menjelaskan bahwa seorang itu harus punya ilmu gitu ya. Jadi kemuliaan orang yang punya ilmu itu tinggi. Bahkan dalam Al-Quran Allah mengatakan hal yasyawil ladzina amanu wal ladzina la ya'lamun. Jadi apakah sama orang yang punya ilmu atau orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Jadi sekalipun dia orang yang tidak punya ilmu tapi dia melakukan 1000 rakaat, itu masih lebih bagus tidurnya orang yang punya ilmu. Ya, maknanya adalah orang yang punya ilmu untuk setiap perbuatan, setiap sesuatu yang dilakukan, amal yang dilakukan itu ada dasarnya. Ya, ada dasarnya. Gitu. Maka itu ada nilai-nilai yang lebih berharga daripada seseorang yang melakukan sebuah amalan tetapi tidak didasari dengan ilmu. Gitu ya. Jadi maka itulah pentingnya kenapa kita harus punya ilmu. Jadi orang yang punya ilmu sekalipun dia melakukan amaliyah yang sederhana, yang kecil, tapi dia didasari dengan ilmu, itu lebih bagus, lebih baik, dan derajatnya lebih tinggi daripada orang yang awam yang tidak punya ilmu tapi melakukan sesuatu yang tidak didasari dengan ilmu. Gitu. Jadi makna dari hadis itu seperti itu. Ya, adapun tidurnya seperti apa, ya tidurnya yang tadi yang jelas tidak
dijadikan sebuah alasan bahwa Ramadan ini lebih baik tidur gitu ya. Ataupun juga tidurnya juga mengikuti seperti tidur Rasulullah ya, sunnah Rasulullah. Rasulullah itu siang tidur beliau, ya, tapi tidurnya nggak panjang, nggak lama gitu sampai. Ini hanya sebatas mengistirahatkan badan saja. Ya, kemudian kembali fresh, siap lagi untuk melakukan aktivitas ya, ataupun juga melakukan ibadah-ibadah lain. Jadi seperti itu. Jadi di dalam puasa itu tinggal kita berlahan ibadah ataupun mengisi waktu yang berartikan waktu tidur malam hari saja. Ya, mungkin sekian pembahasan tentang tidur di ibadahku di bulan Ramadan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.